Ditreskrimum Polda Lampung bersama Polres Pesisir Barat melakukan penyelidikan atas kasus tewasnya kakak beradik di Pesisir Barat. Berdasarkan dugaan sementara, di Reskrimum Polda Lampung, Kombes Pahala Simanjuntak menyebut bahwa dua bersaudara itu menjadi korban pembunuhan. Pasalnya jasad bocah laki-laki berinisial AT dan adiknya KK ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan dalam posisi berpelukan dengan kepala yang sudah hancur sementara tangannya terputus. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Lampung, yaitu Bayu Saputra. Bayu, rekan Bayu, bisa dijelaskan informasi terkini dari perkembangan kasus tewasnya kakak adik di Pesisir Barat? Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya tim dari Ditreskrimum Polda Lampung telah melakukan pendalaman pasca meninggalnya saudara kandung atau kakak beradik yang berada di wilayah pesisir barat, yang mana saat ini pihak dari kepolisian telah melakukan pemeriksaan sebanyak 5 saksi pasca meninggalnya dua orang anak-anak tersebut. Dan kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengungkap siapa pelaku dari terbunuhnya dua anak tersebut. Pihak kepolisian saat ini masih terus bergerak dan berharap meminta doa agar supaya peristiwa tersebut terang. Dan Kombes Pol Pahala Simanjuntak juga menjelaskan bahwasannya para korban ini sudah dimakamkan di pesisir barat, yang mana sebelumnya telah dilakukan otopsi terhadap kedua kakak beradik tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, apakah ada fakta terbaru yang muncul dari keterangan saksi terbaru? Ya, dari 5 saksi tersebut, uh, Kombes Pol Pak Simanjuntak mengatakan bahwasannya didapati dari pengakuan para saksi bahwasannya uh, mereka saat ditanya oleh petugas tidak mengetahui. Namun dari hasil sementara otopsi yang dilakukan oleh tim medis dari Polda Lampung, didapati bahwasannya ada bekas luka lebam yang diduga senjata atau yang menggunakan benda tumpul. Kemudian pihaknya saat ini masih menunggu hasil dari laporan laboratorium forensik, dan pihaknya juga telah mengambil sampel darah baik dari tubuh korban dan dari gigi korban geraham untuk dicek DNA-nya dan disandingkan darah yang ada di TKP dengan darah pada tubuh korban. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah ada pihak yang dicurigai sejauh ini? Dari 5 saksi tersebut masih terus dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan saat ini masih terus melakukan pengungkapan tindak pidana yang diduga pembunuhan tersebut. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan Bayu atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Ini telah dilakukan 5 orang pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Olah TKP ada barang bukti baru yang ya, jadi di dalam olah TKP itu kita akan menemukan seperti senjata tajam. Itu nanti kita akan pastikan apakah itu milik korban atau milik terduga pelaku, karena informasi yang kita dapat dari orang tua bahwa korban itu pada saat bepergian memang membawa senjata tajam ataupun parang. Jadi yang ditemukan di lapangan itu, dan juga terkait dengan kemungkinan mengarah ke siapa pelakunya, ini sekarang tim masih bekerja karena tadi pagi tim baru nyampe dan akan melakukan olah TKP ulang di backup oleh Polda, sehingga nanti bisa
kita bawa semua bukti-bukti yang ditemukan di sana itu, kita nanti akan bawa ke laboratorium forensik untuk mengetahui DNA terkait dengan yang ditemukan senjata tajam itu yang ada bercak darah di situ, apakah itu darahnya korban atau darah siapa, dan juga pemilik senjata tajam itu yang sebenarnya siapa, apakah itu korban atau bukan. Kalau untuk hasil otopsi sendiri, Otopsi terhadap kedua korban yaitu sekitar pukul 18.00 itu untuk sementara hasil otopsinya ditemukan bahwa di bagian kepala, tangan, dan juga di bagian tubuh yang lain ada bekas luka yang diduga bahwa itu adalah luka akibat senjata tajam, dan juga ada bekas lebam-lebam yang diduga juga menggunakan senjata atau menggunakan benda tubuh. kalau Untuk uji labnya kita akan mengambil sampel darah, baik itu sampel darah yang ada di dalam tubuh korban itu kita kemarin sudah persiapkan, sudah ambil, dan juga dari gigi korban juga kita sudah ambil gigi gerahamnya itu, nanti untuk dibawa ke lab untuk mengecek DNA-nya, dan nanti akan disandingkan dengan temuan darah yang ada di TKP. Nah, juga nanti ada lumuran-lumuran darah yang ditemukan baik mungkin di pakaian ataupun di tempat-tempat yang lain yang ditemukan di TKP itu nanti kita akan bawa ke laboratorium forensik. beserta di juga digolok itu juga bang? Ya, kita nanti akan bawa itu, nanti bisa terkonfirmasi itu barang punya siapa dan DNA-nya mengarah ke DNA siapa. Kalau bisa dibocorkan sendiri hasil keterangan dari 5 saksi itu seperti apa bang? Pertanyaannya atau jawaban dari mereka sendiri? Nah, yang jelas kita sekarang masih melakukan pendalaman dan mereka masih tetap pada jawaban mereka sendiri, dia tidak mengetahui seperti itu. 5 saksi ini siapa aja bang? 5 saksi? Ya, ada 5 saksi. Keluarga. Untuk nama-namanya kita sudah identifikasi, dan itu bukan keluarga tapi tetangga-tetangga yang berada di sekitar TKP ataupun yang berdekatan dengan rumah. Orang tuanya masih ada anak 2 ini? Orang tuanya masih. Untuk TKP kita belum bisa memastikan, tapi informasinya itu bukan Terungkap sebuah fakta baru yang cukup janggal dari tewasnya kakak beradik di tepi jurang pesisir barat Lampung, Sumatera Selatan. Berdasarkan pengakuan orang tua korban, kedua anaknya itu kedapatan membawa parang saat hendak izin pergi bermain. Namun selang beberapa jam, kakak adik inisial AT 8 tahun dan kakak 4,5 tahun tak kunjung kembali ke rumahnya. Hilangnya dua korban tersebut lantas membuat warga berinisiatif untuk melakukan pencarian. Selang beberapa lama pencarian dibantu aparat kepolisian, kakak beradik tersebut ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan laporan dari Direskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Pahala Simanjuntak, ditemukan luka pada bagian kepala dan juga tangan korban. Selain itu di TKP juga ditemukan keberadaan senjata tajam berupa parang yang diduga menjadi milik korban. Menurut keterangan pihak kepolisian, insiden tragis tersebut merupakan kasus pidana pembunuhan. Namun untuk lebih jelasnya, Kombes Pol Pahala menyebut akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kasus pembunuhan tersebut. Ini telah dilakukan 5 orang pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Olah TKP ada barang bukti baru yang Ya, jadi di dalam olah TKP itu kita ada menemukan seperti senjata tajam. Itu nanti kita akan pastikan apakah itu milik korban atau milik terduga pelaku, karena informasi yang kita dapat dari orang tua bahwa korban itu pada saat bepergian memang membawa senjata tajam ataupun parang. Jadi yang ditemukan di lapangan itu, dan juga terkait dengan kemungkinan mengarah ke siapa pelakunya, ini sekarang tim masih bekerja karena tadi pagi tim baru nyampe dan akan melakukan olah TKP ulang di backup oleh Polda, sehingga nanti bisa kita bawa semua bukti-bukti yang ditemukan di sana itu, kita nanti akan bawa ke laboratorium forensik untuk mengetahui DNA terkait dengan yang ditemukan senjata tajam itu yang ada bercak darah di situ, apakah itu darahnya korban atau darah siapa, dan juga pemilik
senjata tajam itu yang sebenarnya siapa, apakah itu korban atau bukan. Kalau untuk hasil otopsi sendiri, Otopsi terhadap kedua korban yaitu sekitar pukul 18.00 itu untuk sementara hasil otopsinya ditemukan bahwa di bagian kepala, tangan dan juga di bagian tubuh yang lain ada bekas luka yang diduga bahwa itu adalah luka akibat senjata tajam, dan juga ada bekas lebam-lebam yang diduga juga menggunakan senjata atau menggunakan benda tubuh. kalau Untuk uji labnya kita akan mengambil sampel darah, baik itu sampel darah yang ada di dalam tubuh korban itu kita kemarin sudah persiapkan, sudah ambil, dan juga dari gigi korban juga kita sudah ambil, gigi gerahamnya itu nanti untuk dibawa ke lab untuk mengecek DNA-nya, dan nanti akan disandingkan dengan temuan darah yang ada di TKP. Nah, juga nanti ada lumuran-lumuran darah yang ditemukan baik mungkin di pakaian ataupun di tempat-tempat yang lain yang ditemukan di TKP, itu nanti kita akan bawa ke laboratorium forensik. beserta juga digolok itu juga bang? Ya, kita nanti akan bawa itu, nanti bisa terkonfirmasi itu barang punya siapa dan DNA-nya mengarah ke DNA siapa. Kalau bisa dibocorkan sendiri, hasil keterangan dari 5 saksi itu seperti apa bang? Pertanyaannya atau jawaban dari mereka sendiri? Nah, yang jelas kita sekarang masih melakukan pendalaman dan mereka masih tetap pada jawaban mereka sendiri, dia tidak mengetahui seperti itu. 5 saksi ini siapa aja bang? 5 saksi? Ya, ada 5 saksi. Keluarga. Untuk nama-namanya kita sudah identifikasi, dan itu bukan keluarga tapi tetangga-tetangga yang berada di sekitar TKP ataupun yang berdekatan dengan rumah. Orang tuanya masih ada anak 2 ini? Orang tuanya masih. Untuk TKP kita belum bisa memastikan, tapi informasinya itu bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.